Dan yang akan saya sampaikan adalah sekutip dari kehidupan Al-Habib Munzir, sekutip dari pelajaran yang kita akan ambil dari kehidupan beliau, sebagaimana yang telah kita dengar dari Al-Habib Nabil dalam kehidupan, dalam cerita-cerita kehidupan orang-orang yang saleh, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berada ibrah untuk kita, berada banyak pelajaran untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjalaninya. Dari manaqib Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, salah satunya adalah beliau lahir di kota Cipanas, di mana di situ beliau besar dan di situ beliau mulai mengetahui adab-adab agama, dan di situ beliau dari kecil sudah mendapatkan banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu adalah beliau banyak diuji oleh Allah dengan banyak penyakit yang salah satunya adalah asma. Karena itu beliau jarang keluar dari rumah, sering duduk di rumah mendengarkan ayahnya Al-Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, mendengarkan ayahnya pada saat membaca Al-Quran, mendengarkan ayahnya pada saat menangis membaca Al-Quran. Dan sebab itulah Habib Munzir mulai mendekat, mulai tenang hati beliau untuk menuju ilmu-ilmu agama, menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pergi belajar dengan banyak habaib, yang salah satunya adalah Al-Habib Umar yang berada di Cipayung. Beliau sering bolak-balik menghadiri majlis-majlis ulama, dan beliau sangat menghormati orang-orang alim. Sebagaimana kita telah dengar kemarin bahwa orang-orang alim, orang-orang berilmu, orang-orang soleh memiliki derajat yang tinggi, maka beliau menghormati mereka yang hidup dan yang mati. Dan salah satu ceritanya adalah Habib Munzir pada saat itu berangkat dari Cipanas ingin pergi ziarah ke tempat Al-Habib Kuncung. Dalam perjalanan beliau sebelum masuk ke tempat itu beliau teringat tidak memakai kopiah, yaitu tidak memakai peci. Setelah itu beliau berpikir ingin membeli peci, membeli kopiah, tapi jika beliau membeli kopiah tidak memiliki uang untuk ongkos balik ke Cipanas, maka beliau memilih untuk membeli kopiah, membeli peci, adab kepada orang-orang soleh, adab kepada orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal. Beliau membeli peci berwarna hijau pada saat itu, lalu beliau masuk dan lalu beliau berziarah kepada Habib. Beliau ziarah, selesai ziarah, balik dari ziarah itu beliau menemui seorang dari kerabatnya, diajak pulang, diantarkan sampai rumahnya. Ini kita bisa petik bahwa barang siapa orang yang lebih memilih beradab kepada orang saleh, yang lebih memilih kepentingan agamanya daripada kepentingan duniawi, kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, yang bisa menjalankan semua sesuatu. Bila kita mendahului hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah suka, maka Allah akan memudahkan jalan kita. Dan kopiah yang beliau beli adalah kopiah berwarna hijau pada saat itu, dan kopiah itu berada bersama beliau sampai beliau belajar di tempat Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar beberapa tahun setelahnya. Dan datang dari Tarim Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar datang pada saat Al-Habib Munzir melihat Habib Umar, langsung beliau mengenalnya, dan beliau seraya bilang, Habib Munzir, ini orang aku telah mengenalnya. Pada suatu waktu aku memimpi Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu Nabi Muhammad sedang duduk di dalam masjid, dan datang orang duduk di samping Nabi Muhammad SAW, di samping kanan Nabi Muhammad SAW, dan orang itu adalah Al-Habib Umar. Dan datang Al-Habib Munzir duduk di samping Al-Habib Umar bin Hafid, dan itu Habib Munzir bilang, aku sudah mengenalnya, aku melihatnya di dalam mimpiku. Setelah itu langsung Habib Munzir mencintai Habib Umar. Setelah itu Habib Umar memilih Habib Munzir untuk dibawa belajar di Darul Mustafa di Tarim. Dan banyak cerita-cerita yang berada di sana, cerita-cerita yang terjadi di sana, yang pada salah satunya adalah Habib Munzir ada sampai ke Darul Mustafa, beliau sangat mementingkan urusan gurunya. Pada saat belajar, beliau para santri-santri lainnya membuka kitab, membaca kitab. Dan pada saat itu Habib Munzir membuka kitab tapi memandang wajah Al-Habib Umar, memandang wajah beliau dengan serius. Akhirnya berkata salah satu temannya, Habib,
sekarang kita daras melihat kitab, bukan melihat gurunya. Habib Munzir berkata, memandang kepada wajah Al-Habib Umar sudah cukup bagiku. Memandang kepada wajah orang yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah, itu sudah cukup. Maka Habib Munzir juga mendulukan khidmah, mendulukan membantu-bantu untuk Habib Umar daripada kepentingan dirinya sendiri. Sering cerita yang saya sendiri dengar dari Habib Umar. Habib Umar pernah bilang, dulu Al-Habib Munzir setiap kita balik di malam hari, kita melihatnya berdiri di depan pintu rumah, berdiri menunggu jika ingin disuruh sesuatu, jika ingin Habib Umar memerintahnya hal-hal yang Habib Umar inginkan. Berdiri sampai Habib Umar balik dari acaranya pada tengah malam, Habib Munzir masih berdiri di depan pintu dengan keadaan khusyuk. Dan kata-kata Habib Umar pada saat itu, kana qa'iman khashi'an ka'annahu fi hadratil ilahiyah. Seakan-akan beliau di keadaan yang sangat khusyuk. Keadaan yang sangat khusyuk dalam menunggu gurunya Al-Habib Umar. Maka seperti yang telah kita dengar dari Al-Habib Muhammad Al-Junaid pada saat beliau ceramah di haul kemarin, beliau bilang, laisal faqr, bukanlah sesuatu keagungan, bukanlah sesuatu kemuliaan jika seorang murid membanggakan gurunya. Jika kita berkata guru kita adalah Al-Habib Munzir, dia guru saya, itu bukan sesuatu kemuliaan, tapi kemuliaan jika guru membanggakan muridnya. Seperti Al-Habib Munzir, Al-Habib Umar sendiri guru beliau membanggakan dia. Ini adalah suatu kemuliaan, suatu keagungan. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah mulainya Al-Habib Munzir pada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sesuatu. Yang pertama adalah menjauhi semua maksiat, taubat dari semua maksiat. Yang kedua adalah menjalankan semua yang Allah wajibkan. Yang ketiga adalah menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai diceritakan bahwa Habib Munzir pada saat dia banyak menjalani sunnah Nabi Muhammad, jika dilihat cara jalannya, cara geraknya, cara bicaranya, semua meneladani Nabi Muhammad SAW. Sampai bagaimana diibaratkan oleh banyak orang, seakan-akan jika engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihat Rasulullah. Karena apa? Seperti yang kita dengar kemarin, banyak tersenyum, mukanya indah, mukanya enak dipandang. Terus hatinya dia, bila kita berbicara kepadanya, berbicara dengan lapang dada, dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang indah, budi pekerti yang agung. Ini adalah budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang saya bisa sampaikan, dan yang kita bisa petik adalah bagaimana kita menjauhi maksiat, melakukan perintah Allah, dan memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.